Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang sepertinya sangat menarik ya, dan ini sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita. Salah satunya juga di lingkungan sekolah adalah tentang pencegahan bullying ya, khususnya di lingkungan sekolah. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa bullying adalah merupakan salah satu terkategori perbuatan tindak kekerasan. Bullying terhadap anak berarti adalah tindakan kekerasan terhadap anak. Bullying ini sudah diatur baik di dalam KUHP, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian juga di Undang-Undang ITE. Ya, jadi semuanya ada diatur di sana. Nah, saudara pendengar, biasanya tindakan bullying ini disadari dan ada juga yang tanpa disadari, tetapi berakibat sangat fatal jika terjadi kegiatan bullying ini, berakibat pada mental dan psikologis. Di awal kita ingin mengetahui dulu gambaran perkembangan atau perkara bullying ini, khususnya di lingkungan sekolah, baik itu di sekolah tingkat dasar maupun di sekolah tingkat pertama. Berikut akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, Pak Abdillah, silahkan. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Tentung Pandang FM 102,3 FM Kabupaten Tanah Laut. Persoalan bullying memang beberapa tahun terakhir cukup menjadi perhatian kita semua. Betul. Jadi apa itu bullying? Ya, kalau dalam bahasa kita itu perundungan. Sebuah tindakan yang membuat orang tidak senang, tidak nyaman, itu adalah sebuah kategori bullying. Dan bullying ini bisa bersifat verbal, bisa juga bersifat tindakan. Pemerintah tadi sudah disebutkan aturan-aturan. Secara spesifik juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi waktu itu, yang sekarang sudah pisah jadi 3 rumah ya. Itu sudah mengatur di dalam aturan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu menyatakan aturan terkait dengan pencegahan dan penanganan perundungan ataupun kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini juga di dalam Permendikbud ini juga diatur tentang jenis-jenis perundungan. Disebutkan di situ ada termasuk juga kekerasan seksual juga menyangkut hal yang diatur di situ. Kemudian juga di peraturan itu agar kelembagaan itu memperkuat, termasuk satuan-satuan pendidikan, agar membuat semacam satuan tugas untuk pencegahan terhadap perilaku kekerasan di satuan-satuan pendidikan. Nah, alhamdulillah kita di Tanah Laut sejak tahun 2023 kemarin sudah semua satuan pendidikan sudah membentuk tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk juga di level kabupaten. Ini dalam rangka kita untuk mencegah, mengeliminasi agar tidak ada lagi kekerasan. Karena tentunya dengan adanya bullying ini itu akan berdampak baik secara fisik maupun psikis. Yang kita khawatirkan adalah dampak psikisnya itu. Nah, banyak hal yang kemudian tindak lanjut dari akibat bullying ini. Yang kita khawatirkan justru yang paling fatal. Misalnya tindakan bunuh diri. Ini adalah salah satu mungkin dari akumulasi dari bullying itu bisa terjadi. Nah, jadi apapun sekarang yang sifatnya perundungannya, sifatnya penistaan
kemudian juga ya kalau kita istilah Banjar itu maurahi lah gitu, maurahakan, menyambangi, baurahan. Itu sekarang masuk kategori bullying. Ketika dilakukan berulang-ulang, kemudian orang itu tidak nyaman, itu adalah perilaku bullying. Iya, terkategori ya. Kategori bullying. Nah, kalau misalnya dia itu merekam, kemudian juga mendokumentasi dan melaporkan, ada yang menyaksikan. Menyaksikan itu bisa dikenakan tindakan hukum kepada mereka. Nah, oleh karena itu tentu kami untuk mencegah ini terus mensosialisasikan ke satuan-satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan agar semua sekolah, mulai kepala sekolah, guru dan seluruh komponen untuk tidak ada lagi terjadi tindakan yang bersifat bullying ini, baik itu kekerasan maupun kekerasan fisik maupun psikis. Ini kita secara masif sudah kita sampaikan ke satuan-satuan pendidikan, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih belum, dan mudah-mudahan tidak ada laporan orang tua. Nah, karena udah beberapa tahun sebelumnya itu kan memang ada tindakan sebelum ada satgas di sekolah itu untuk pencegahan bullying. Ya, mungkin kita sudah dengar beberapa kejadian yang lalu. Betul. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sekali lagi belum ada laporan, dan mudah-mudahan tidak ada laporan. Nah, untuk itu pun kami juga Dinas Pendidikan itu membuka pertama dari aplikasi lapor sendiri. Nah, bisa saja orang tua itu untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya di sekolah atau di satuan pendidikan. Nah, ini bisa melaporkan ke aplikasi lapor sendiri, kemudian juga bisa langsung ke website Dinas Pendidikan, termasuk juga emailnya. Dan secara spesifik bidang-bidang juga menyiapkan hal itu. Di SMP misalnya sudah ada emailnya, hotline-nya untuk melaporkan jika ada tindakan perundukan atau bullying kepada siswa yang ada di satuan-satuan pendidikan. Saya kira itu, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya upaya-upaya pencegahan, maka masa depan Indonesia akan semakin baik, bebas dari berbagai kekerasan, dan itulah harapan kita. Karena bagaimanapun sekali lagi dampak bullying ini cukup signifikan, sangat berpengaruh kepada perilaku dan juga mental dari korban bullying itu sendiri. Pak, biasanya kan kita ini kan orang Banjar khususnya ya, orang timur begitu. Anak-anak apalagi yang di tingkat dasar ya, di tingkat sekolah dasar begitu, sampai ke tingkat pertama di SLTP, anak-anak kan suka bercanda begitu Pak. Nah, suka bercanda begitu. Nah, kadang-kadang kan ada yang canda gitu kebablasan begitu. Nah, kebablasan. Apakah juga pada kategori seperti ini di sekolah juga menjadi salah satu fokus agar ini juga dibatasi atau bagaimana? Ya, tentu saja kita berharap guru, kalau di SD ada guru kelas, kalau di SMP ada guru mata pelajaran, yang dalam hal ini pimpinan satuan pendidikan adalah sebagai manajernya, ini memang kita dorong untuk selalu responsif dan memonitor terhadap perilaku anak-anak. Karena sekali lagi, bullying ini ketika dilakukan oleh seseorang, ini bisa saja dampaknya kalau beberapa kali akan terjadi nanti kekerasan fisik. Betul. Itu dimungkinkan. Iya. Jar kita tuh berkelahi. Iya, betul. Cari karena dibully terus gitu ya. Dibully terus. Iya. Udah tampar nih Jar. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Apa nyawa mau urahi unda aja. Nah, iya, udah tampar nih Jar. Iya, ancaman dulu gitu ya, ancaman dulu. Kemudian udah terjadilah kekerasan fisik. Makanya kita ingin, apalagi ketika penerimaan peserta didik baru, kita menghimbau, kita minta kepada pihak sekolah untuk menyampaikan hal itu, mencermati hal itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah sepantasnya untuk kita kurangi, bahkan harusnya kita hilangkan. Sehingga kita dalam bergaul, dalam bersosialisasi, hal-hal yang positiflah yang bisa kita munculkan.
Oke, baik. Saya ke Pak Giri. Oke. Pak Giri, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP. Oke, kita ke SMP dulu ya. Oke. SMP ini kan anak-anak beranjak remaja ya Pak ya? Beranjak rentan. remaja. Nah, ini kan apalagi sekarang kan dengan kemajuan teknologi gitu ya, banyak sekali apa kata-kata gaul, kata-kata apa begitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, pada satuan-satuan pendidikan sudah dibentuk adanya satgas-satgas. Apa sebenarnya program atau upaya-upaya dari setiap satuan pendidikan tersebut, khususnya di lingkungan SMP, untuk mengatasi hal ini, Pak? Jadi kalau di kita dalam pencegahan itu Bu ya, ada 3 yang dilakukan. Pertama itu penguatan tata kelola. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, di satuan pendidikan dibentuklah satgas atau namanya TPPK Bu, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan. Nah, di satuan pendidikan itu ada TPPK, di pemerintah daerah di dinas pendidikan itu namanya satgas Bu. Ini satgas kabupaten. Nah, ini pengelolaan tata kelola. Nah, di selain penguatan tata kelola itu ada edukasi juga. Edukasi lalu penyediaan sarana prasarana. Ada 3 hal itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, apa yang dilakukan oleh tim pencegahan penanganan kekerasan ini? Mereka ada penyusunan program pencegahan penanganan kekerasan Bu. Jadi itu berdasarkan dana BOS bisa, APBN, apapun APBD. Nah, di sana itu biasanya ada edukasi, ada sosialisasi ke anak-anak. Bagaimana sih yang dinamakan perundungan? Bagaimana sih kekerasan secara psikis? Iya, indikator-indikatornya begitu ya. Jadi anak-anak tahu dan kemana mereka menyalurkan informasi. Misalnya mereka terkena intimidasi, kena kekerasan. Jadi merasa terbullying gitu ya. Jadi ada kanal informasi, kanal tempat mereka pengaduan. Ini yang dilakukan oleh tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Bu. Nah, selain juga mereka melakukan memfasilitasi juga tugas-tugas oleh kepala sekolah nih, memfasilitasi di sekolah itu, memfasilitasi tugas mereka. Jadi kalau dari struktur TPPK itu ada unsur guru. Di dalamnya ada unsur komite juga masuk atau perwakilan. Komite ini dari perwakilan orang tua ya. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu mereka menjadi tim pencegah penanganan kekerasan ini. Begitu. Artinya dari tahun 2023 ketika TPPK ini dibentuk, ini sampai dengan saat ini mereka sudah melakukan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Giri. Nah, lalu bagaimana fluktuasi perkembangannya Pak Giri setelah adanya tim dari TPPK ini ya, perkembangan kegiatan atau pelaksanaan bullying dan kekerasan lain di sekolah, khususnya di tingkat SLTP? Kalau kita melihat dari kemarin kita ada kajian Bu, kajian dari Unlam terkait dengan bullying ini. Itu berdasarkan laporan mereka, alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Laut masih tidak parah lah. Masih berskala kecil gitu ya, dan kita berharap ini bisa di zero dari skala kecil ini. Namun tetap yang namanya budaya ya Bu budaya bahapakan ya. Nah, itu dia. Nah, perundungan itu yang kalau secara berulang kali dan itu sudah membuat tidak nyaman secara fisik psikis anak. Karena itu ada ketimpangan relasi kuasa Bu. Artinya ada kondisi ketika satu pihak merasa lebih dari pihak yang lain. Nah, itu yang mengakibatkan nanti ada ketidaknyamanan anak. Dan kita mengharapkan itu tidak terjadi. Kalau sekedar bercanda saja tidak masalah. Sampai saat ini dari evaluasi dan laporan monitoring teman-teman di tim PPK ini tidak sampai ke kita informasi yang terlalu berbahaya Bu, terlalu parah. Seandainya itu terjadi, mau nggak mau satgas di kabupaten yang dibentuk oleh Pak Kadis itu harus turun tangan itu Bu. Alhamdulillah nggak masalah. SOP mereka berjalan sudah. Jadi persoalan bullying verbal itu memang ini yang jadi tantangan kita, karena bullying itu
bisa kita kategorikan 3 bentuk ya. Yeah. Jadi 1 verbal, 2 fisik, 3 sosial. Ya. Jadi kalau verbal yang kayak bahapakan, murahan, kalau berulang-ulang ya itu tadi bisa berdampak signifikan juga. Kemudian kalau dalam konteks bullying sosial, pengucilan, jangan awani aja. Wah itu segala macam. Udah kawan masuk di grup kami. Lain gengnya. Ya, nah itu hari kita begeng malah ya. Jadi kada boleh lagi gengnya. Zaman kita 80-an tuh pakai geng. Nah lalu bullying fisik. Nah bullying fisik tadi sudah misalnya mukul, colek apa gitu ya. Ini kan awalnya nyebutin nama bapak aja ya itu. Memang kalau zaman saya dulu kita dulu biasa gitu. Ingat kadang-kadang waktu SMA saya dulu dengan teman-teman tuh enggak ada menyebut Abdillah kada orang tua saya. Iya betul. Iya. Saya bahkan sampai saat ini ada teman saya yang masih saya panggil nama orang tuanya gitu. Tapi ini karena tidak ada kita merasa tidak nyaman atau itu merasa enjoy ya itu terbebas dari bullying. Iya. Yang dibikin bullying ini adalah ketika perilaku kita, perbuatan kita salah satu pihak menjadi tidak nyaman. Ya, merasa direndahkan, dilecehkan, tidak dihargai dan segala macam. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga demikian pun adanya kebiasaan verbal yang kurang baik tadi kita untuk eliminasi. Ya, janganlah kita sampai membuat orang sakit hati dengan ucapan-ucapan kita. Menyebut kelemahan fisik kita, apalagi tantangan kita ke depan ini. Kita sekarang sudah mentasbihkan semua satuan pendidikan itu wajib inklusif. Jadi semua satuan pendidikan itu harus wajib menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini juga tantangan, makanya kita membangun untuk tidak terjadi bullying ini, mari membangun rasa percaya diri kepada semua anak. Lalu kita membangun rasa empati mereka. Jangan mereka tidak peduli, jangan mereka diskriminatif. Ini harus kita bangun. Nah, kemudian juga jangan sampai mereka merasa ketika mereka ada kekurangan gitu ya di salah satu pihak, mereka merasa minder, inilah rasa percaya diri kita bangun. Lalu juga hal-hal yang menyangkut bakat kemampuannya kita kembangkan. Oleh karena itu perlu sekali kita pada satuan-satuan pendidikan ekstrakurikuler ini untuk pengembangan potensi dirinya ini harus kita kembangkan terus. Sehingga kemana sih bakatnya, minatnya, termasuk potensi-potensi yang ada pada masing-masing individu bisa sehingga kita tidak ada terjadi pemaksaan tidak ada pemaksaan. Sehingga ini yang kita harapkan pendidikan yang betul-betul memberikan sebuah proses yang nyaman di sekolah dan aman sehingga juga betul-betul nanti menjadikan sekolah itu sesuatu yang dirindukan oleh anak kita. Tidak kayak kita dulu gitu ya, kalau mau turun sekolah tuh kayaknya kayak kusut banget pikiran gitu. Karena ada macam-macam yang kita pikirkan di sekolah gitu. Betul. Baik, saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, kasih kurikulum kesiswaan dan ketenagaan bidang pendidikan SD. Nah, lalu di lingkungan SD sendiri, SD ini kan jaka ibarat kita bahasa Banjar ini masih kekanakan, apalagi kalau misalnya orang kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih kekanakan benar nih. Bagaimana Pak perkembangan atau pembinaan kita dengan anak-anak di tingkat dasar ini terhadap pencegahan bullying ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Tentung Pandang FM. Ya, memang berkaitan dengan bullying, kekerasan. Ini sangat terkait dengan salah satu indikator kualitas dari suatu satuan pendidikan. Jadi literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, di mana salah satu alat ukurnya ini terjadinya tindak kekerasan. Nah, kita memahami bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah dasar. Nah, ini tentu kita pahamkan kelihatannya bagi anak-anak kita tindak-tindak yang kekerasan, bullying, baik verbal, fisik, ini kadang-kadang dianggap hal yang biasa, itu kan. Ini yang menjadi tantangan bagi kawan-kawan kita di satuan pendidikan. Nah, karena itu ketika kita ini sudah mengambil kebijakan semua satuan pendidikan membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, ini kita sesegera mungkin kan mengambil bagaimana langkah supaya mereka dapat melaksanakan tugas itu. Di tahun 2023
kita sudah memberikan pembekalan kepada seluruh tim, perwakilan tim di seluruh satuan pendidikan SD. Nah, jadi kemarin kami didukung oleh Satreskrim, kemudian perlindungan anak, dan baru-baru ini ada jaksa masuk sekolah nih. Kami terima kasih sekali didukung. Nah, ini keinginan kita yang pertama, karena memang ini bagian dari pengembangan karakter. Anak-anak kita harapkan ada intervensi. Mereka memang harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan di semua satuan pendidikan pasti ada tata tertib. Ini kan ini memberi penekanan. Apa yang boleh dilakukan siswa, apa yang tidak. Itu yang pertama. Terus kita tanamkan kepada anak apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Memang seiring berjalan tentu ini proses pendidikan bagi anak ini tidaklah mudah itu kan. Ya, betul. Ya, apalagi tadi anak-anak SD. Iya, apalagi tadi pengaruh media sosial ini kan mereka cepat sekali menangkap gaya bahasa yang kekinian. Nah, ini tentu kita sikapi dengan terus memotivasi kepada kawan-kawan di satuan pendidikan supaya tim dapat bekerja dalam mengantisipasi, kemudian begitu ada tindak yang mengarah kepada bullying ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai terpendam bagi anak. Tentu ini menjadi beban yang akhirnya nanti menjadi dapat menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita terus mendorong di tahun 2025 ini masih ada kita anggarkan untuk pendampingan kepada tim pencegahan di satuan pendidikan. Nanti insya Allah di tahun ini ada kerjasama lagi dengan perlindungan anak, diantaranya kan yang kompeten lah, yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan kepada satuan pendidikan. Mungkin itu. Pak Muhtar, kita tahu ya menanamkan sebuah aturan di lingkungan anak-anak, khususnya di tingkat dasar ya, tingkat dasar sangat-sangat sulit karena kita juga tidak ingin memaksakan peraturan itu dilaksanakan oleh anak. Jangan-jangan nanti kita sendiri selaku satgas melakukan kekerasan terhadap anak karena memaksakan dia untuk mengatur ini. Sejauh ini Pak Muhtar, secara real apa yang dilakukan oleh satgas dalam rangka menanamkan secara perlahan-lahan namun pasti aturan-aturan itu kepada anak-anak kita? Iya, di satuan pendidikan Satgas sudah memprogramkan mungkin beberapa kegiatan, diantaranya tadi pendidikan itu kan dulu pasti sebagai intervensi lah supaya mereka paham, tahu apa itu yang termasuk bullying fisik, verbal, kan psikis, kemudian bahkan bullying media sosial juga ada kan terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memantau, mengawasi bagaimana jalannya pembinaan itu berkelanjutan. Nah, ketika terjadi mungkin hal-hal tindakan yang mengarah ini, maka sesegera mungkin mereka mungkin mengantisipasi. Jadi begitu ada pencegahan, begitu terjadi tindak yang mengarah kepada itu, sesegera mungkin tidak membiarkan itu kan. Nah, kemudian berkoordinasi dengan, karena tim kan ada di kabupaten dan di perlindungan anak itu terbuka untuk berkomunikasi untuk menangani jika terjadi hal-hal yang mengarah pada kekerasan, bullying di satuan pendidikan. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, saya ke Pak Abdillah. Pak Abdillah, dengan dibentuknya Satgas Kabupaten, ya secara real Satgas Kabupaten rutinkah atau terjadwalkah atau terprogramkah untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah? Karena kita tahu Pak, sekolah kita di Kabupaten Tanah Lot ini ada banyak sekali SD, SMP begitu. Nah, lalu bagaimana sistem pemantauan, sistem pembinaan dari Satgas Kabupaten itu kepada satuan pendidikan kita? Oke, baik. Satgas itu di kabupaten juga melibatkan instansi terkait. Baik itu TP3A, P2KB, Dinas Sosial, ya, kemudian dari Kementerian Agama. Ini instansi-instansi yang terlibat di dalam Satgas Kabupaten terkait dengan pencegahan kekerasan di tingkat kabupaten untuk satuan pendidikan.
selama ini untuk langkah-langkah kita untuk terprogram, kita ada program, di antaranya ada bimbingan teknis ya, bimbingan teknis kepada para guru, kepala sekolah. Baru-baru tadi kita setelah melakukan bintek di bidang SMP, yaitu untuk guru-guru bimbingan konseling. Jadi mereka kita bekali dari bagaimana untuk pencegahan, penanganan terhadap kasus-kasus bullying ini. Kemudian juga kita hadir di dalam kegiatan-kegiatan MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah, atau K3S pada tingkat dasar. Nah, ini kita terkait dengan bullying ini senantiasa untuk selalu menekankan, mengingatkan kepada mereka agar sekali lagi persoalan bullying tidak terjadi di satuan-satuan pendidikan. Jadi itulah yang kita laksanakan. Namun ketika ada kasus menyangkut korban segala macam, kita berkoordinasi dengan DP3A, P2KB, karena di sana ada bidang perlindungan anak. Nah, kita akan selalu bekerja sama, termasuk juga dengan dinas sosial, karena atau ada khusus unit perlindungan perempuan dan anak. Nah, karena ada kasus kemarin ya beberapa waktu lalu ya, kita minta mereka yang berkompeten untuk menangani hal ini, karena bagaimanapun terkadang persoalan bullying ini tidak terlepas dari faktor keluarga. Sekali lagi, jadi terjadinya kasus bullying biasanya juga tidak terlepas dari faktor keluarga. Kondisi keluarga yang broken, kondisi keluarga yang sering ada muncul kata-kata kasar atau muncul kekerasan fisik, ini mendorong anak untuk juga bisa di luar berperilaku hal yang sama. Nah, selain juga karena mungkin ada trauma yang dialami oleh anak kita, atau mungkin mereka juga menjadi korban bullying sebelumnya, ini akan rentan sekali untuk nanti yang bersangkutan menjadi pelaku bullying. Kalau bahasa Banjarnya membalas ya Pak. Membalas. Iya, membalas. Jadi membalasnya bisa kepada yang kemarin melakukan bullying atau membalas kepada orang lain gitu ya. Nah ini Pak yang ingin juga saya tanyakan. Berkaitan tadi dengan bullying, bukan hanya sekedar pada anak-anak, guru begitu, tetapi juga bagaimana upaya kita untuk melakukan pencegahan ini dan pembinaan ini kepada orang tua, Pak, melalui mungkin komite sekolah atau bagaimana begitu. Karena tadi seperti Bapak sampaikan, salah satunya juga bisa berakibat dari perilaku keluarga begitu. Ya, jadi kita meminta, karena biasanya di sekolah-sekolah itu pada saat awal tahun pelajaran biasanya kan mengundang orang tua. Nah, kita harapkanlah nanti di setiap pertemuan awal itu, di samping menyampaikan program-program dari masing-masing satuan pendidikan, kita minta kepada sekolah untuk juga nanti bekerja sama dengan orang tua, menginformasikan kepada orang tua terkait dengan program-program di sekolah. Di antaranya juga adalah program untuk pencegahan tindak kekerasan di sekolah itu sendiri. Nah, otomatis ini kan masalah bullying juga disampaikan kepada orang tua. Oleh karena itu kita berharap nanti akan ada sinergitas antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Karena bagaimanapun terkait dengan persoalan pendidikan ini tidak bisa terlepas dari 3 komponen utama, yaitu orang tua sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Ketika ketiga komponen ini bisa berkolaborasi secara maksimal, masing-masing untuk concern bagaimana nanti menghasilkan anak-anak yang berkualitas, saya yakin masa depan Indonesia akan cerah dan masa depan Indonesia akan mampu menghasilkan generasi-generasi emas yang punya karakter. Sebagaimana cita-cita kita di 2045 Indonesia emas gitu ya. Indonesia emas yang punya karakter kenegaraan dan dibalut oleh bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Pancasila sebagai ideologi. Oke, Pak, tadi disampaikan bahwa memang selama kurun waktu di akhir-akhir ini, kalau kasus bullying yang mencuat ke ranah penanganan gitu ya,
apalagi ke ranah hukum, kita belum ada ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada sama sekali. Tapi tentu ada riak-riak ya, intrik-intrik awal begitu. Nah, yang biasanya ditemukan itu dalam bentuk apa, Pak? Berupa apa begitu? Yang selama ini ada begitu. Yang selama ini ada, yang dulu pernah ada gitu. Ya. Ya mungkin kita pernah lihat di medsos, ada kasus di Takisung misalnya. Itu kan akibat bercanda awalnya. Bahkan juga ada waktu itu juga yang kita langsung tangani, anak itu sebenarnya bercanda, cuma bercandanya kelewatan. Lalu merasa karena kelewatan ada sedikit terkilir, orang tuanya kan akhirnya komplit. Nah itu jadi hal seperti kadang-kadang itu. anak sendiri tidak merasa kenapa-kenapa begitu ya, tapi orang tua yang ambilkan hati. Betul. Karena kadang-kadang memang tidak salah sih orang tua, tapi ya harus bijak. Tapi alhamdulillah kemarin orang tuanya itu langsung lapor ke saya sendiri, karena saya dilaporkan sebagai bagian dari Satgas, saya langsung turun dan alhamdulillah kita pertemukan. Ternyata memang itu tadi awalnya dari bercanda, begayaan, betunjulan, lalu gugur, lalu luka, sehingga orang tua kenapa sampai begini, orang tuanya datang ke sekolah. Cuman alhamdulillah ya dengan kita mediasi, dengan kita berikan pemahaman, semua bisa menerima dan semua bisa memaafkan. Karena kadang-kadang kalau anak-anak ini kalau misalnya mereka katakanlah berkelahi, mungkin hitungan jam bisa bekawan lagi. Iya, betul. Tapi kalau Namtoha berkelahi, itu bisa panjang. Bahkan bisa seumuran kalau seumuran. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin itu juga di Takisung kemarin kejadiannya. Dan alhamdulillah itu bisa kita bantu, kita bisa tindak lanjuti, termasuk juga anak yang kemarin korban sebelum ada Satgas itu juga terus kita bantu, kita pantau perkembangannya. Alhamdulillah kondisinya juga sekarang alhamdulillah mulai membaik seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah di tempat-tempat lain. Betul. Ya, seperti ini. Kita khawatir ya apa riak-riak kecil nanti akan menjadi sesuatu hal yang besar betul, gitu ya, betul. dan jadi permasalahan. Oke, baik. Saya ke Pak Giri lagi. Pak Giri, selama ini di lingkungan sekolah gitu ya, selain daripada kita memberikan pemahaman kepada para guru, orang tua, dan juga para murid itu sendiri tentunya. Nah, upaya apa lagi yang kita lakukan secara real agar memantapkan langkah-langkah kita dalam hal pencegahan kekerasan bullying ini di lingkungan sekolah, khususnya di tingkat SMP? Kalau terkait pencegahan ini kami yang penting itu adalah pertama guru tuh ada rasa peduli. Nah, peduli terhadap anak-anak. Jadi ada laporan karena tadi evaluasi monitoring kita itu ke satuan pendidikan itu melaporkan ke Satgas minimal 1 kali dalam setahun. Itu ada laporan. Ada atau tidak ada begitu ya, harus laporan. Ada laporan. Okay. Jadi dari kasus mereka ini sebenarnya ini kesensitifan guru-guru. Jadi pas anak itu datang dijemput oleh guru-guru, selamat datang masuk sekolah kan. Ada tradisi itu ya? Ada tradisi. Jadi menyapa anak murid yang baru datang. Ternyata di sana ada anak-anak itu yang mengalami lebam, Bu. Guru melihat itu. Berarti ada sensitivitas di sana. Iya. Peduli. Atau misalnya ada perilaku anak yang berubah gitu ya. Jadi, kemarin dia kalau disapa selamat pagi nak, dia langsung selamat pagi ibu gitu kan, dengan ceria. Kok hari ini ada perubahan begitu? Ada itu, apa? Itu guru harus sensitif. Nah, maka itu ada tradisi kami menyapa seperti itu untuk anak-anak biasanya. Nah, setelah dikulik, setelah ditelisik kepada anak, ternyata ada tadi Bu, ada kejadian di rumah, bukan di sekolah. Ini yang mereka dokumentasi, mereka lakukan pemeriksaan oleh anak tersebut, dan ternyata si anak ini menceritakan. Berarti ada keterbukaan anak itu terhadap, ada kepercayaan anak kepada guru. Nah, jadi ada trust di sana. Akhirnya terbuka semuanya, Bu. Nah, ini didokumentasikan. Pas ternyata protes orang tuanya. Ini dokumen sudah lengkap. Jadi anak-anak ini
yang direkam oleh guru itu disampaikan ke orang tuanya, nggak bisa lagi memprotes. Iya. Karena orang tua ini protes bahwa ini kekerasan terjadi di sekolah, ternyata enggak, terjadi di luar sekolah. Nah seperti itu sensitivitas Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga melakukan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kami melakukan peningkatan kompetensi Bu. Oke, rencana ke depan ini kami ada juga, karena yang lagi viral ini adalah tekanan mental anak. Nah ini kalau didasarkan survei itu kan 15 di tahun 2022 itu 15,3 di Indonesia itu mengalami tekanan anak-anak Bu, itu 36%. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka kita beri ke pembekalan guru kompetensi, guru-guru BK, agar bisa anak-anak itu menyalurkan curhat lah, hitungannya kalimat sekarang kan, curhat kepada gurunya. Oke. Kalau mereka tidak bisa curhat kepada orang tuanya. Jadi ada teman dia yang lebih wise, lebih bijaksana untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Nah, kompetensi itu konseling teman sebaya gitu ya. Konseling teman sebaya kan belum tentu yang sama kan Bu dengan konseling dengan guru yang lebih kognitifnya, emosionalnya lebih matang. Betul. Kadang-kadang anak lebih percaya kepada temannya begitu ya daripada kepada guru. Timbul kesalahan dalam keputusan. Nah, ini yang dicegah. Maka itu kalau guru tertutup, maka tempat di mana lagi dia untuk mencurahkan curahan hatinya. Maka itu guru-guru dibekali untuk kemampuan itu, Bu. Kalau begitu melihat pada satuan-satuan pendidikan kan murid kita banyak nih. Nah, bagaimana dengan ketersediaan para guru yang berkompetensi di BK ini, Pak Giri? Kalau sekarang ini kan guru BK nih Bu, satu sekolah itu 150, pakai rombel bisa juga, tapi yang minimal itu 150 orang satu guru BK menghandle itu. Dan artinya ada ukuran itu sudah begitu ada, sudah terpenuhi untuk BK. Tidak ada masalah rasio, untuk BK. Rasio perbandingan. Rasio perbandingan. Ada ukuran rasio, itu tadi yang saya maksudkan. Ada ukuran rasio perbandingan pada sekolah yang beranak didik sekian, harus ada sekian satu guru. BK untuk 150 siswa. Satu untuk 150 ya anak didik berarti. Cuma persoalan sekarang yang kita hadapi itu hanya ada di SMP. Nah itu tadi yang saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan ke Pak Kadis. Sudahkah terpenuhi begitu? Baik di tingkat SD, baik di tingkat SMP begitu. Di SD karena tidak ada guru konselingnya, maka yang kita perankan itu adalah guru kelasnya. Jadi pengampu di kelas, karena di situ ada guru kelas. Sehingga guru kelas ini termasuk guru yang sakti. Mengajar semua mata pelajaran. Dia juga harus mampu menangani dan mencermati semua fenomena atas perkembangan anak didiknya. Nah, oleh karena itulah di sini perlu kemampuan guru untuk punya kepedulian, kemudian sensitivitas seperti yang tadi disampaikan Pak Giri, sehingga melihat ada perubahan-perubahan perilaku, mereka harus cermati itu dengan berkoordinasi dengan semuanya. Dan kita berharap nanti dalam tim penanganan itu sendiri itu ada guru yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Kenapa? Ketika menangani kasus itu anak perempuan, seyogianya yang menangani pun juga adalah guru perempuan. Agar tidak terjadi sesuatu yang barangkali ada hal yang tidak kita inginkan. Ada peluang-peluang gitu ya. Di samping kalau dengan sesama itu saya yakin dia akan lebih terbuka. Akan lebih terbuka. Karena naluri perempuan itu kan hampir sama begitu, baik anak-anak, baik orang tua begitu. Demikian juga dengan misalnya kasusnya dihadapi oleh anak laki-laki, maka guru laki-laki lah yang nanti akan menangani itu, mengeksplor sekaligus juga memberikan penguatan kepada anak. Kalau nanti itu berlainan jenis ada hal-hal yang nanti tidak sinkron. Tidak sinkron mungkin dikhawatirkan nanti akan terjadi tindakan lain lagi dan berpeluang untuk menciptakan tindakan lain. Betul sekali. Harapan kita sampaikan kepada satuan-satuan pendidikan. Meskipun mungkin tujuannya dari guru yang mengkonseling ini sebenarnya tidak ada indikasi ke sana, tidak ada niatan ke sana. Tetapi dengan dengan adanya aturan-aturan ini tentu misalnya nih Pak, terjadi di sekolah ada
tadi kan karena memang guru BK-nya belum full ya, khususnya di tingkat SMP ya. Dari sekian ada berapa sih Pak SMP kita di Kabupaten Tanah Laut? Ada 58 SMP kita. 58, oke. Sekarang 59 ya begini ya. 60 Pak. Oh 60 ya, baru yang kemarin yang Suhada terakhir. Suhada, betul. Oh begitu, oke, 60. Nah, dari 60 ini muridnya secara keseluruhan, kita menghitung rasio dulu. Satu sekolah anggap misalnya 100-an ya, muridnya ya, anggap 100-an. Kalau satu sekolah itu kan kalau Rata-rata. satu rombel itu rasionya minimal siswa itu 32. 32, oke. Kalau misalnya kita ambil rata-rata kali 60, lalu ketersediaan guru BK kita pada saat ini dengan kondisi anak didik kita di tingkat SLTP ini seperti ini, grafiknya itu seperti apa? Dari data kita, kebutuhan untuk guru BK karena ada rasio di situ, itu sebenarnya sudah mencukupi. Oh begitu, Terutama di alhamdulillah. sekolah-sekolah negeri. Nah kalau sekolah swasta kan itu tidak menjadi kewajiban kita, namun akan menjadi perhatian. Ya, jadi yang menjadi skala prioritas kita itu adalah saat ini pada sekolah-sekolah negeri. Ya, kalau sekolah swasta dia mampu membangun sekolah, berarti kan dia juga harus logikanya harus mampu menyediakan ya tenaga kependidikan. Namun demikian juga ya tetap menjadi perhatian kita. Kita juga menjadi perhatian. Kalau memang kita bisa bantu, kenapa tidak? Betul. Hanya saja sekarang misalnya dengan penataan ASN ini, P3K ini, kita tidak diperkenankan misalnya menempatkan PNS di sekolah swasta misalnya atau ditarik, tapi kan kita juga harus melihat secara bijak loh. Karena bagaimanapun sekolah swasta hadir itu dalam rangka juga untuk membantu pemerintah dalam menciptakan memenuhi hak-hak warga negara. Karena sekali lagi pendidikan itu adalah hak warga negara. Betul. Yang sudah diatur di dalam konstitusi kita di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Bicara tentang pendidikan, kalau pada anak usia dini pemerintah belum mampu untuk memberikan akses yang seluas-luasnya. Makanya hadirlah swasta, yayasan. Di Tanah Laut sekarang kan baru punya ada 10 TK pembina. Dan hari ini juga ada penambahan TK negeri. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu hadir untuk akses pendidikan anak usia dini. Nah mudah-mudahan lah ke depan nanti juga kita bisa menghadirkan, pemerintah bisa membentuk nanti TK-TK yang langsung ditangani oleh pemerintah dalam TK negeri ke depannya. Dengan demikian nanti kita mampu memberikan akses yang lebih luas lagi kepada masyarakat Tanah Laut terkait dengan layanan pendidikan anak usia dini. Oke, baik Pak, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat pagi, ada rekan Ihwan di Pasar Lama, Pasar Lawas, 0 km Pak. Sekarang kan Pak banyak yang lagi viral di medsos-medsos, guru-guru yang menjadi oknum hal-hal yang tidak terpuji, yang tak pantas, baik melalui aplikasi dan sebagainya. Bagaimana Dinas Pendidikan kita mengantisipasi dan langkah-langkah jelas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut? Oke. Mau langsung ditanggapi Pak? Oke, ya ini menyangkut guru ya. Guru itu kan dituntut punya 4 kompetensi dasar. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Ini harus dimiliki oleh seorang guru. Artinya apa? Guru memang harus bertindak sesuai dengan kode etiknya. Kita punya kode etik, kita punya aturan. Bagaimana guru yang semboyannya dulu seorang yang digugu dan ditiru. Maka oleh karena itu selayaknya lah guru itu harus bisa tampil memberikan teladan kepada
anak-anaknya, memberikan juga teladan kepada masyarakatnya. Idealnya guru itu adalah sosok yang seharusnya menjadi teladan. Jadi kalau ada oknum guru yang berperilaku seperti itu, nah ini akan dipertanyakan profesionalismenya, akan dipertanyakan kompetensi sosialnya. Namun demikian guru juga manusia. Iya, iya. Nah, tidak Bukan hanya dokter manusia. Iya, tidak bisa terlepas Guru dari juga. kelemahan-kelemahan. Oke. Oleh karena itu saya menghimbau juga kepada teman-teman guru di tanah laut, ayolah kita bijak dalam bermedsos. Jangan sampai nanti akan berdampak tidak baik. Kalau kita misalnya sering di TikTok muncul begini. Iya. Nah, Yang tidak menggambarkan etika sosok seorang guru. Iya. Nah ini tolonglah jauhi seperti itu. Kita melalui radio ini juga menghimbau kepada mereka. Mari kita kembali kepada khitah. Peran kita sebagai guru, seorang yang pendidik, seorang yang selayaknya digugu dan ditiru. Bukan nanti pada akhirnya mencerminkan perilaku yang tidak sepantasnya disandang oleh seorang guru. Oke. Artinya Pak Iwan, Dinas Pendidikan dalam hal ini telah melakukan banyak hal untuk melakukan pencegahan dan juga kalaupun ada ya oknum-oknum tadi yang melakukan hal seperti itu ya akan ditangani dan kita akan pasti menangani hal itu ketika ada laporan terkait dengan perilaku guru yang menyimpang. Katakanlah misalnya guru kejam gitu Pak ya. Jadi harus kita tangani, harus kita arahkan ke jalan yang lurus kembali. Tindak lanjuti intinya. Tindak lanjuti seperti itu. Okay, jadi kita ingatkan. Iya. Kalau memang melanggar hukum, ya tidak bisa dibina, dibimbing, diingatkan, ya terpaksa kita lanjutkan perilaku itu. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi kita melakukan sosialisasi, peningkatan kompetensi yang melalui BINTEK, melalui segala berbagai pertemuan. Ya, Dinas Pendidikan selalu memasukkan poin-poin ini ya untuk dapat dipahami oleh semua pihak gitu. Termasuk juga kepada orang tua gitu ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Yang berikutnya ada rekan Udin, tapi bukan Udin sedunia nih ya. Oke, rekan Udin di Plehari nanya aja Pak, dan bukan maksud memojokkan salah satu pihak. Apakah pondok pesantren swasta yang sekarang banyak bermunculan, misalkan ada hal-hal bullying di sana, apakah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan? Oke, baik. Oke. Tadi mungkin secara belum rinci sudah dijelaskan, ya mungkin lebih rinci lagi Pak. Ya, jadi kalau di pondok pesantren itu ranahnya Kementerian Agama. Oke. Di sana ada bidang sendiri yang mengurus pesantren, sehingga kita tidak bisa hadir di sana, mengingat tanggung jawabnya juga beda. Tetapi kalau memang di pesantren itu ada juga sekarang sekolah umumnya. Jadi mereka membentuk lembaga, misalnya Sirajul Huda, itu kan pondok pesantren. Yang di sana juga ada sekolah formalnya. Nah, ketika ada sekolah formal, ada kejadian, kita juga hadir menyampaikan hal itu. Karena biasa kan di pondok kadang-kadang penerapan disiplin segala macam. Iya, nah, yang terlalu keras. Iya, gitu ya. Kita edukasilah mereka. Jadi kalau toh kita harus menghukum, sekarang ini saatnya hukuman yang mendidik. Apa yang mendidik? Mungkin dalam bentuk misalnya membentuk fisiknya, atau mungkin dengan penambah sanksi yang nanti menambah kompetensinya, dengan disuruh kalau misalnya menulis Al-Quran berapa juz gitu ya, atau mungkin disuruh menghafal surat, surah, atau mungkin dalam bahasa Inggris menambah penguasaan vocabnya, sehingga di pondok itu kan mereka membiasakan misalnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, ini pondok-pondok yang memang boarding ya, yang memang menginap. Karena ada juga yang tidak menginap. Di pondok Syuhada kan tidak menginap mereka. Nah, seperti Sirajul Huda kan menginap gitu. Jadi banyak di pondok-pondok tempat kita yang alhamdulillah saya kira kehadiran pondok ini sangat penting. Betul. Dan ini adalah bagian pendidikan karakter kita, bagian dari upaya melahirkan anak bangsa yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Namun kita dorong juga mereka juga ada pendidikan formalnya atau non formalnya yang sifatnya ketika dia lulus pondok dia memiliki ijazah yang umum. Baik itu kesetaraan maupun yang formal itu sendiri. Jadi kalau memang tidak ada,
kita usahakan ke sana, karena ini juga berpengaruh nanti ketika dalam hal untuk mengukur lama sekolah, rata-rata lama sekolah, bahkan indeks pembangunan manusia kan diukur salah satunya dari pendidikan dari usia lama sekolah di masing-masing daerah. Nah, dengan mereka nanti di pondok-pondok pesantren kita dorong juga ada pendidikan umumnya, dia punya ijazah, apakah paket C, apakah paket B, atau paket A, atau dia nanti di pesantren itu membentuk sendiri lembaga pendidikan formal, baik itu SMP maupun SLTA, ini akan sangat membantu terhadap pembangunan indeks manusia itu sendiri. Jadi kita di Tanah Laut, alhamdulillah beberapa pondok pesantren kita dorong ke arah sana, seperti Nurul Muhibbin di Atu-Atu, atau apa Ketapang. Nah, itu kan juga ada formalnya. Jadi Sirajul Huda sekarang Syuhada juga mengikuti. Nah, alhamdulillah ini adalah istilahnya titik terang yang cerah untuk kita di Tanah Laut, sehingga nanti ada keseimbangan antara pendidikan kurikulum pesantren dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau sekarang kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Jadi itulah harapan kita, sehingga kolaborasi ke semuanya ini akan menghasilkan kualitas dari anak-anak kita yang akan datang. Oke, Pak Muhtar, ya tadi berbicara soal pondok pesantren, kita juga melihat memang kata Pak Kepala Dinas Pendidikan tadi kita mempunyai kewenangan ya untuk melakukan pembinaan di pondok-pondok pesantren. Kita juga melihat ya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di wilayah kita yang di kota ini, ada juga yang boarding ya, tapi masih anak-anak SD begitu ya, masih anak-anak SD, masih dari tingkat SD lah begitu. Nah, apakah Dinas Pendidikan sendiri Pak mempunyai jadwal atau memiliki kewenangan untuk secara berkala atau secara terjadwal melakukan pembinaan, melakukan evaluasi, bahkan juga melakukan sidak begitu kepada pondok pesantren khususnya yang boarding? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pondok pesantren, memang saat ini untuk beberapa pondok ini memang ada yang boarding kan. Memang di boarding ini ada kondisi bagaimana komunikasi anak, kebersamaan mereka kan. Tetapi potensi justru terbuka untuk terjadinya hal yang tentu yang tidak kita harapkan. Nah, di sini memang begitu kata Pak Kepala Dinas tadi, kita diberi kewenangan untuk ikut terlibat, mereka juga melaksanakan kurikulum umum, maka tentu sama dengan lembaga satuan pendidikan umum lainnya kan. Ini kita juga memang tidak tertutup untuk langsung melakukan kunjungan. Selama ini pernahkah kita melakukan itu, Pak? Kita pernah ke Darul Quran, pernah melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisi, kemudian Kak Salam ini sering kita berkunjung ke sana dan memang kondusif kok gitu. Artinya Dinas Pendidikan kita sudah melakukan pembinaan, melakukan monitoring, bahkan juga melakukan evaluasi ya terhadap pondok-pondok pesantren khususnya yang ada di lingkungan kota ya, Kabupaten Tanah Laut. Tapi yang mereka melakukan penyelenggaraan pendidikan umumnya. Kalau yang murni pesantren kita nggak berani masuk. Bukan ranah itu. Ranahnya lain. Kita tidak punya kewenangan untuk itu ya Pak ya. Karena itu kewenangan kepada Kementerian Agama. Jadi bagaimana dengan Satgas kabupatennya Pak? Kan ini orang Tanah Laut juga tuh. Iya, mereka yang berperan. Kan ada Kemenak. Jadi mereka yang berperan. Jadi ada terpilah Pak ya, terpilah. Jadi kalau misalnya Ponpes yang tidak ada pendidikan umumnya, berarti itu mutlak ranahnya dari Kemenak. Betul. Oke, seperti itu. Baik, terjawab ya apa yang dipertanyakan oleh Pak Udin di Plehari. Kemudian yang berikutnya ada rekan Idrus di Matah. Oke, selamat pagi. Bahari lawan Wahini lain sudah zamannya ya kalau Pak. Nah, Wahini sedikit aja guru Pinakaras langsung dilaporkan kuitannya. Namun Bahari malah ditambahi sari kuitan bila wani lawan guru. Nah, bujur Pak. Betul itu. Jadi hari ini kadang-kadang orang tua itu ya
dapat dikatakan dalam tanda kutip hiperprotektif. Ya, oke, Perlindungan oke. yang berlebihan. Ya, Oke. sehingga kadang-kadang anak menjadi manja. Nah, oleh karena itu kita jangan memanjakan anak secara berlebihan. Iya, iya, iya. Oke. Orang tua harus cerdas. Orang tua juga harus jeli. Jangan sampai kadang-kadang anak ini membuat laporan yang berlebihan. Jadi ditimbang-timbang lah dulu. Ini bujur kata enggak? Laporan anak ini jangan-jangan dia mengarang. Nah, Kadang-kadang betul. ini banyak pengarangnya. Nah, lalu katanya rekan Idrus, Pak, nang hendak ulun takunakan. Nah, adakah tolak ukur gerang? Batasannya guru kawa dilaporakan bila tersalah dalam pengajaran di sekolahan. Nah, terima kasih. Oke. Iya. Jadi Pak Idrus ya, terkait dengan perilaku guru. Pertama, tadi kita berharap agar guru tidak melakukan kekerasan kepada anak, baik itu verbal, apalagi fisik. Itu sedapat mungkin hari ini harus kita hindari. Oke. Kalaupun harus menghukum anak, tolong hukuman yang sifatnya mendidik. Karena kalau sudah kekerasan, itu pasti berpotensi bisa dilaporkan, apalagi meninggalkan bekas. Ya. Karena zaman sekarang beda dengan zamanku kita dulu tadi. ya. Iya, betul. Ya, saya juga dulu seorang guru, dan kalau Jakawai ini barangkali ulun bisa dilaporkan juga. Iya, ya. Karena kita keras, kita tegas dengan anak-anak. Tapi memang kondisi zaman dulu tuh harus seperti itu. Harus seperti itu. Iya. Ya, misalnya ulun ingat di Kura tuh kadang-kadang bisa ngolading, bisa Jadi macam-macam lah perilakunya. Harus ada kita trik tersendiri untuk menangani hal itu. Namun jangan sampai meninggalkan konflik. Nah, oleh karena itu terkait ini tentu saja guru bisa dilaporkan kalau memang mereka melakukan tindak kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Nah, kalau dulu walaupun guru mohon maaf, penggaris patah malah. Iya, ada penggarisan. Iya, ada penggarisan. Cuman kita dahulu bila bapak ada kekuitan dipukul di kiri, berlapor dituambahin di kanan. Iya. Itu orang tua dulu. Betul. Jadi bagaimana memang kondisinya beda. Kalau dulu kita tidak masuk sekolah itu bila ada guru bersimpan. Betul. Wah, ya ini say hello. Iya, say hello, iya. Udah biasa-biasa lah, tapi halo, itu bro, zamannya gitu. Nah, disinilah faktor penghormatan kepada orang tua, kepada guru. Ini harus kita kembalikan. Peran orang tua bagaimana menghormati anak jadi hormat kepada orang tua itu adalah karena orang tuanya sendiri. Hormat kepada guru itu juga diantaranya perilaku guru juga menentukan. Kalau gurunya memberikan layanan baik kepada siswanya, kepada anak didiknya, saya yakin pasti siswanya pun akan respect, hormat terhadap gurunya. Tapi kalau gurunya mungkin agak seronok juga, ya itulah resikonya. Pasti anak juga tidak begitu hormat. Oleh karena itu sekali lagi, ayolah kita menjadi pendidik, menjadi guru yang digugu dan ditiru. Mari kita tunjukkan bahwa kita seorang guru adalah seorang yang profesional, seorang yang kompeten, dan seorang yang mampu diteladani dan dicontoh oleh anak-anak kita dan juga masyarakat. Iya. Itu harapan kita, sehingga betul-betul menjadi guru yang ideal. Iya, artinya sudah terjawab ya Pak Idrus di mata bahwa ukuran atau indikator dari sebuah kekerasan yang dapat dilaporkan itu sudah jelas ya. Ada tercantum dalam peraturan-peraturan kita, kemudian peraturan-peraturan sekolah, kemudian juga aturan-aturan yang secara spesifik ya dibuat oleh Dinas Pendidikan. Siap. Oke, seperti itu. Baik. Dan ini akan terus disosialisasikan, akan terus ditanamkan kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya Pak ya. Tentu saja mungkin secara bertahap ya Pak ya, karena tadi begitu banyaknya sekolah ya dan terbatasnya tenaga kita begitu ya. Iya. Nah, sehingga mungkin kalau saat ini masih belum maksimal ya itu dapat dimaklumi begitu. Tapi tentu juga ini berkaitan dengan sinergitas dari semua pihak. Bapak, dengan koordinasi kepada SKPD, lembaga, dan segala unsur yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, khususnya di kekerasan bullying, bagaimana
koordinasi kita, bagaimana peran dari SKPD, organisasi dan komunitas-komunitas lainnya. Oke, jadi terkait dengan hal ini kami welcome terhadap tokoh-tokoh, terhadap lembaga negara, instansi pemerintah untuk nanti bisa berkoordinasi, bisa hadir di satuan pendidikan. Itu juga kita perkenankan. Katakanlah ada waktu kepala dinas sosial mau menjadi pembina upacara di satuan pendidikan, silakan. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Ya. Kemudian misalnya kepala dinas P3A, P2KB mau hadir di sekolah, silakan. Kejaksaan mau hadir, kepolisian juga sering. Jadi mereka hadir di satuan pendidikan di dalam hal ini misalnya jadi pembina upacara, menyampaikan informasi yang penting bagi anak-anak kita, itu sudah kita lakukan selama ini. Oke, itu yang tadi saya maksudkan, Pak. Ya. Apakah Dinas Pendidikan sendiri selaku leading sektor utama dari pendidikan ini sudah membuat atau menjadwalkan atau melakukan MOU berkomitmen gitu dengan lintas sektor terkait untuk hal-hal seperti itu tadi? Ya, kalau terkait dengan penanganan kekerasan, kita ada kerjasama dengan itu tadi karena bagian dari Satgas. Penanganan kekerasan Satgas penanganan kekerasan di kabupaten, kita dengan P3A, P2KB itu intens ya, kemudian dengan dinas sosial juga, dan dengan instansi lain juga kita terus berkomunikasi. Memang secara terprogram sih tidak, tetapi akan hadir dan nanti ke depan kita upayakan kalau berkenan memang kita harapkan kepala-kepala instansi terkait itu harapan kita bisa hadir tadi. Nah, itu tadi yang saya maksudkan, Pak. Untuk kedepannya kita mungkin kepada lintas sektor terkait, lembaga, organisasi, komunitas, ayo kita duduk satu meja begitu. Kami selama ini juga dengan Pengadilan Negeri Plehari. Nah, jadi kita ada kerjasama untuk Pengadilan Negeri mengembangkan edu-wisata di sana. Jadi anak-anak hadir di Pengadilan Negeri untuk mengetahui seperti apa proses penegakan hukum, ya, kemudian peran dari pengadilan, peran dari hakim, sehingga diharapkan nanti anak-anak kita yang hadir di sana memahami terkait persoalan penegakan hukum, terkait berbagai hal yang menyangkut pelanggaran hukum, dan harapannya adalah mereka berupaya untuk tidak menjadi sakitan ke depannya, tidak menjadi orang yang melanggar hukum, karena mereka menjadi punya pelaku kesadaran dan korban. Ya, karena mereka punya kesadaran tentang hukum. Nah, ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi kita kerjasama sudah dengan Pengadilan Negeri Plehari, dengan Kejaksaan Negeri Plehari, sehingga ada program jaksa masuk sekolah. Ini bagian perhatian dari lembaga penegak hukum juga kepada pendidikan kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa lebih paham. Bahkan kemarin kita juga mulai dengan pengadilan agama sendiri. Karena ini kan menyangkut persoalan pengadilan agama ini, mereka harus tahu juga apa sih, apakah hanya menyangkut masalah mengurus orang cerai, orang nikah, kan tidak. Tapi banyak hal juga yang diperkenalkan di sana. Sehingga kemarin sudah mulai Kepala Pengadilan Agama meminta ke kita agar ketika anak-anak yang melakukan edu-wisata ke Pengadilan Negeri Plehari juga nanti dilanjutkan ke Pengadilan Agama Plehari. Dua lembaga pengadilan ini yang nanti akan memberikan pemahaman terkait dengan hukum-hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan menghilangkan kesan serem, Pak ya. Betul. Ini ngeri. Jangan kan anak-anak yang dewasa aja kayaknya agak ngeri gitu ya. Nah, jadi dengan edu-wisata tadi ini luar biasa pengaruhnya, luar biasa. Mereka menjadi paham dan menjadi istilahnya tadi kengerian, keseraman tadi akan berkurang ya. Sudah banyak sekolah yang berkunjung ke sana baik SD maupun SMP. Ini luar biasa. Dan didampingi oleh Dinas Pendidikan ya. Gurunya terutama karena mereka akan berkunjung, mereka akan melapor ke kami. Karena kami juga
keterbatasan. Iya betul. Ya. Jadi Ya. ayo kita sama-sama kita dukung kegiatan itu. Seperti itu. Oke, kalau dengan komunitas Pak, misalnya dari komunitas apa begitu, apakah kita sudah menjalin kerjasama juga, atau mungkin juga komunitas-komunitas tertentu sudah punya gerakan-gerakan sendiri gitu berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, khususnya pada kegiatan bullying ini? Sementara ini belum. Oke. Tapi kita coba nanti kepada forum anak yang Ya, sudah betul. ada kan forum anak Iya, sudah iya, mulai iya. mereka Iya, untuk iya. peduli dan bergerak untuk itu. Jadi itu salah satu komunitas yang kita harapkan nanti turut serta di dalam upaya-upaya pencegahan perundungan atau bullying ini. Oke. Pak, satu lagi berkaitan dengan kurikulum, kemudian kondisi belajar mengajar kita pada saat ini, yang tentu saja waktu anak berada di sekolah itu lebih lama dari dahulu gitu ya, dari dahulu. Nah, apakah ini juga kalau menurut analisa atau pandangan dari Dinas Pendidikan, ini juga ada berpotensi untuk lebih banyak terjadi kekerasan, khususnya pada kekerasan bullying ini? Saya pikir terkait dengan persoalan lamanya anak di sekolah. Sekarang ini kan ada beberapa sekolah yang menerapkan program 5 hari sekolah. Ini uji coba, baru uji coba nih. Ada yang masih 6 hari. Justru ketika berada di sekolah ini, program 5 hari sekolah, kita berharap dan kita minta kepada semua satuan pendidikan itu, salah satunya adalah memperhatikan persoalan pendidikan agama. Jadi memperbanyak hal itu, harapannya apa? Dengan penambahan pendidikan agama itu, mereka nanti bisa menjadi orang yang memiliki keimanan, ketakwaan, yang akhirnya nanti dia tumbuh menjadi seorang yang peka terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi saya yakin sekalipun lama di sekolah itu, karena tetap di bawah bimbingan guru, di bawah perhatian guru, insya Allah tidak terjadi bullying. Ya. Bahkan sebagian juga ada pendapat dari orang tua begitu Pak, malah lebih aman loh anak saya lama di sekolah gitu. Iya, seperti itu. Iya. Apalagi dalam sekarang ini kan, kita tahu sekali bagaimana media sosial, walaupun nanti rencananya pemerintah juga akan membatasi penggunaan medsos oleh anak. Kalau di Australia kan sudah, di luar negeri, di Swedia juga sudah. Jadi di Australia misalnya, anak itu minimal usia 16 tahun baru boleh dia menggunakan medsos. Artinya mereka sudah menangkap ke depan itu kalau penggunaan medsos di bawah umur, mereka kan belum mengenali apa yang seharusnya, apa yang layak. Nah, ini berpotensi untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terhadap masuknya anak. informasi budaya yang begitu mereka belum siap, mungkin akan terjadi culture shock bagi mereka. Betul. Oke. Iya, baik. Kalau kita berbicara soal anak, soal pendidikan, ini kayaknya sangat luas dan sangat panjang. Mungkin kalau kita kupas 2 hari 2 malam, Pak ya. Kurang waktunya. Iya, kurang waktunya. Apalagi dengan mereka pakar-pakarnya begitu ya, dan khususnya Pak Abdillah nih, orang Dinas Pendidikan, orang pendidikan sejati, karena dari guru ya Pak ya. Dari guru ya, memang pendidikan sejati begitu ya. Dari guru semua, Bu. Oh begitu. Kiri pernah jadi guru. Oh iya betul. Nah berarti tidak salah saya. Mereka memang pakar, pakar pendidikan ya, para pendidikan sejati yang memang dari sononya gitu ya, sudah berada di dunia pendidikan. Tapi sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan berada di zona lewat, dan itu ternyata kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Tapi saya memang tetap minta closing sekaligus himbauan atau apa begitu Pak dari Dinas Pendidikan untuk seluruh masyarakat kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau perkara-perkara bullying ini bagi anak-anak kita. Oke, baik. Pada pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM, kami berharap bahwa mulai sekarang dan ke depan, mari kita peduli kepada anak-anak kita. Mari kita menghindari tindakan-tindakan yang sifatnya perundungan atau bullying, baik secara verbal, secara sosial, apalagi secara fisik. Mari kita hindari, karena bagaimanapun efek bullying atau perundungan ini
sangat fatal bagi perkembangan anak-anak kita. Secara kejiwaan ataupun secara fisik ini akan sangat berpengaruh. Bisa jadi mereka depresi gara-gara bullying. Dan mari kita kembali kepada hakikat kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang berperilaku baik. Karena bagaimanapun kita diciptakan disuruh untuk mengabdi, disuruh untuk bertakwa kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut kekurangan itu adalah bagian dari dinamika hidup kita. Dan oleh karena itu, sekali lagi, mari kita peduli orang tua, para guru apalagi, untuk kita bisa nanti mampu melahirkan anak-anak Indonesia yang hebat, yang berkarakter Pancasila, yang tentu saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga itulah yang membawa nanti Indonesia ini menjadi hebat. Indonesia akan menjadi negara yang disegani. Terima kasih dan mohon maaf dalam bincang-bincang kami di Radio Tutung Pandang FM. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam episode yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa. Edisi hari ini Kamis 19 Februari 2025. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber kita, Pak Abdillah, Pak Giri, dan juga Pak Muhtar. Serta juga terima kasih kepada para pendengar yang selalu stay tune bersama kami di 102,3, khususnya yang sudah berkontribusi bersama kami. Semoga perbincangan kita pagi hari ini terus meningkatkan peran serta dan kesadaran kita bersama untuk tetap menjadikan anak-anak kita adalah anak bangsa yang hebat sesuai dengan tujuan negara kita 2045, ya, generasi emas.